Selamat pagi Bapak, Ibu Suster, dan anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Suara Veritas. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Bapak, Ibu Suster, serta anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan bacaan Injil serta renungan supaya kita mempunyai bekal untuk pekerjaan dan juga belajar pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes ayat 1 bab 47 sampai 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael, datanglah Yesus dan berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya," kata Natanael kepada Yesus. "Bagaimana engkau mengenal aku?" jawab Yesus kepadanya. "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara," kata Natanael kepadanya. "Rabi, anak Allah, engkau adalah orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit yang terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Suster, serta anak-anak sekalian, mari kita renungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini gereja memperingati 3 malaikat agung. Pesta malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael yang dirayakan oleh gereja untuk bersyukur atas karya keselamatan Allah yang dilaksanakan melalui para malaikat agung. Para malaikat agung ini membantu manusia kepada keselamatan. Mereka mewakili hal paling dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, yaitu pergulatan, perutusan, dan kesehatan. Mikael diutus oleh Allah untuk memimpin bala tentara malaikat untuk mengalahkan setan dan malaikat lainnya yang melawan Allah. Dalam kitab Wahyu digambarkan bahwa di surga terjadi pertempuran besar, yaitu antara malaikat-malaikat yang melawan Allah dengan tentara yang dibantu oleh Mikael. Di sini digambarkan bahwa malaikat-malaikat itu dalam berperang, dia tidak tunduk pada Allah. Malaikat yang gigih berjuang untuk memilih supaya dia setia kepada Allah. Malaikat Gabriel artinya Tuhan kemenanganku. Ia disebutkan dalam kitab Daniel dan juga dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Gabriel itu adalah utusan Tuhan yang menyampaikan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Yesus, Sang Juru Selamat. Gabriel adalah pembawa warta utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira. Bersama malaikat Gabriel, kita dibimbing untuk terbuka akan karya Allah dalam hidup kita, sehingga pada gilirannya kita pun nanti juga menjadi pewarta Injil kepada sesama. Malaikat Rafael artinya Tuhan menyembuhkan. Rafael dalam kitab Tobit dikatakan, dia diberikan malaikat Rafael ini untuk melindungi kita dalam kelemahan karena sakit, supaya kita tidak merasa sendirian dan kita tetap memiliki pengharapan kepada Allah dan juga kepada kekuatan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak sekalian, kita bersyukur bahwa melalui malaikat agung kita juga diutus oleh Allah dengan tugas dan tanggung jawab kita yang berbeda-beda.
kita semua dapat meneladan para malaikat agung itu yang memiliki kepatuhan dan ketaatan yang sangat penuh terhadap Allah. Kita juga diberikan pertolongan dalam pengalaman yang mendasar untuk percaya dan berharap kepada Allah satu-satunya, bahwa Dia adalah sumber keselamatan dan kebahagiaan sejati. Kita bisa mencontoh Nathanael yang disebut oleh Yesus sebagai orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Kita pun juga mempunyai ketekunan, kesetiaan, dan kejujuran dalam bekerja dan belajar, dan dalam hal apapun juga, maka kita pun akan mengalaminya. Kesuksesan, kegembiraan, dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam kesulitan yang datang. Malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael selalu mendampingi kita. Kita tidak sendirian, kita tetap berjalan dalam persiarahan hidup ini. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri renungan pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, semoga Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami menyadari banyak sekali kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki dalam hidup ini, tetapi Engkau selalu mendampingi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, dan selamat belajar. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Terima kasih.